Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita juga boleh lagi memulai renungan pagi kita. Kita membahas 1 Samuel pasal 29. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Kita masih ada 2 pasal. Jadi 2 pasal selesai ini kita sudah menyelesaikan 1 Samuel pasal 1 Samuel. Dan ini kita membahas tentang keadaan Daud. Sebenarnya Daud bukannya tidak ada masalah. Di saat Daud yang mengikuti Tuhan, sebenarnya dia juga manusia, mempunyai kelemahannya sebagai manusia. Kita kembali yaitu pasal 27. Karena takut, Tuhan baru melakukan mujizat di dalam dirinya dan dia melepaskan Saul dan dia sangat takut dan dia lari ke tempat orang Filistin. Dan kita melihat dia berdiri dalam posisi ketakutan berbicara. Dan dia lupa bagaimana Tuhan dalam perjalanan bagaimana melindungi. Walaupun dalam keadaan sangatlah sulit, Saul terus mengejarnya. Dia bukannya bisa berat diri, meringankan diri, langsung terbang gitu ya. Tapi Saul juga bagaimana dia sulit untuk menangkapnya. Dan di saat Saul terus mengejarnya, dia bertambah kuat. Dia lupa dan dia tidak bisa melihat hal ini. Jadi ketakutan itu menyerubungi dirinya. Dan dia berkata, suatu saat saya akan mati di tangan binasa oleh tangan Saul. Dan hatinya kekhawatiran berbicara dengannya. Dan akhirnya dia lari ke tempat orang Filistin. Dia masuk ke dalam tempat yang berbahaya. Soalnya orang Filistin adalah musuhnya bangsa Israel. Pasal 28 kita membahas tentang Saul, 2 raja. Dalam satu permasalahan, Saul juga dalam permasalahan ini. Daud sampai di tanah orang Filistin dalam hal permasalahan ini. Dan kita melihat tuh permasalahan ini keluar. Dan minggu kemarin kita melihat Daud banyak melakukan banyak hal dan banyak melakukan pekerjaan dan mesti memelihara banyak orang. Dan di dalam Raja Akis itu supaya diberkati. Dan pasal 28. Dan kita melihat Saul mencari satu roh yang dia sangat dikenal karena Tuhan meninggalkannya. Dan bagaimana menanya pada Tuhan, tapi Tuhan meninggalkannya. Dan akhirnya dia pergi seorang perantara yang bisa mengalir awam. Dia memanggil satu alwa yang sangat kenal untuk naik ke atas ya, untuk bertanya kepadanya. Dan akhirnya kita melihat dia menerima satu perintah yang sangat tidak baik, dan akhirnya diserahkan ke tangan orang Filistin. Dan kita melihat matinya Saul seperti Nabal. Yang pertama tuh hatinya mati. Ayat 2, pasal 28 ayat 20. Saul memanjat tanah dalam ketakutan dan hatinya mati. Dan
apapun tidak bisa dimakan. Sehari semalam itu tidak makan apa-apa. Dan kita pasal 28 ayat 25. Pasal 28 sama 25 sama 19 itu sama sejajar. Orang yang mengikuti orang yang satu mengikuti ketakutan. Dari awal permulaan itu Saul dalam ketakutan. Dalam setiap pemasannya dia dalam ketakutan. Dan akhirnya sendiri memberikan persembahan. Dan sama Samuel adalah berpisah. Dia sangat takut. Dan sampai akhirnya juga tetap takut menghadapi orang Filistin. Dan akhirnya terhadap orang Filistin juga akhirnya sampai pemanggil awal untuk ada hubungannya. Dan di saat ini ketakut dalam orangnya, dan dia takut orang meninggalkan. Ini semuanya permasalahannya Saul. Kita melihat Saul bukanlah orang yang mengikuti Tuhan. Dia mengikuti domba, lembu, mengikuti rakyat. Dan di tempat ini pasal 28 ayat yang terakhir. Ayat 25 pasal 28, 1 Samuel pasal 28 ayat 25. Dihidangkannya semua itu di depan Saul dan di depan para pegawainya, lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka pergi, dan pada malam itu juga. Yaitu dalam pemanggil arwah ini, dan menyediakan makanan dibawa ke hadapan Saul. Dan dapat di depan para pegawainya. Dan ini di depannya itu 2 kali ditulis ya. To the fish in the soul surface ya. Jadi makanan sudah disediakan dari bawah, dihidangkan di depan pegawainya dan juga Saul. Dan mereka kemudian makan, dan mereka kemudian bangkit, dan mereka pergi malam itu. Pergi pada malam itu juga. Itu pemanggil awal yang sediakan itu, makanan yang sediakan itu. Kalian melihat menyembah berharap bagaimana? Di depan hadapan berharap makan minum. Jadi hubungan mereka dengan kuasa kegelapan lebih dalam. Peramal pemanggil awal itu memberi makan ini pada mereka. Lebih dalam lagi hubungan mereka. Dan juga dan mereka bangkit sesudah selesai makan, dan bangkit dan pergi. Itu pada tengah malam itu juga. Pada tengah malam mereka bangkit pergi, dan terus berjalan dalam kegelapan dan jalan kematian. Itu mereka seluruhnya milik kuasa kegelapan, milik musuh. Jadi kita melihat Saul dalam ketakutannya dan terus berjalan ke dalam kegelapan. Kegelapannya adalah satu jalan, jadi akhirnya jalan ke jalan kegelapan. Sangat disayangkan Raja bangsa Israel. Raja bangsa Israel yang pertama ini firman ini memberitahu pada bangsa Israel yang di dalam pembuangan.
dosa manusia membuat orang jalan ke dalam jalan kegelapan. Kenapa Tuhan bisa meninggalkannya? Kenapa Tuhan bisa meninggalkan kita? Kenapa kita di dalam kehancuran kerajaan? Kenapa kita dalam genggaman kuasa kegelapan? Karena kita jalan dalam kegelapan. Terhadap kita sekarang saudara-saudara semua berkata, hati-hati. Kita jangan dalam ketakutan. Tadi tidak ada rasa, tidak terasa jalan ke jalan kegelapan. Lebih-lebih dalam kegelapan. Kita ada anak-anak Tuhan. Kita mesti jalan dalam terang. Jadi kita sampai di pasal 29 ayat 11 kita akan melihat. Pasal 29 saya memberi tema walaupun hanya 11 ayat, ya boleh juga sangat simple ya, jalan keluar. Dikasih tema jalan keluar gitu yang simple ya. Yang bisa panjang ini dalam hati orang yang mengikuti Tuhan. Di dalam kesulitan ada jalan keluar. Dalam hati dan perasaan hati. Dan kita membicarakan aja Daud ya. Dalam hatinya ada Tuhan. Kira-kira itu dalam dua kata ini dan di saat itu rasa takut ya, sepertinya tidak mengikuti Tuhan, dan dia sendiri dengan gegabah mengambil keputusan pergi ke tanah orang Filistin. Jadi berimigrasi ke Filistin. Jadi minta bantu sama orang Filistin. Di situ ada aman. Tapi di Israel itu pasti akan mati. Dia orang yang mengikuti Tuhan, tapi di saat itu dia lemah. Dan dia berbicara dengan hatinya sendiri. Saya pasti mati. Pasti sampai di tangan Saul. Maka saya mesti pergi. Dia tidak melihat ada jalan keluar. Jadi dia melihat ada tanah orang Filistin, jadi berimigrasi ke sana, pasti ada aman di sana. Jadi dia dalam kelemahannya, dalam hatinya dengan sepenuhnya mengikuti Tuhan. Di pasal 29 kita di sini kita melihat hatinya, kita melihat itu dengan sepenuhnya mengikuti Tuhan. Di dalam kesulitan ada jalan keluar. Jadi dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan dalam kesulitan itu kamu ada jalan keluarnya, seperti dalam pasal 29 ini. Dan di sini kita melihat tuh jalan keluar ini bagaimana. Kita melihat tuh jalan keluarnya dari di ayat 11 itu bagaimana dengan sepenuhnya mengikuti Tuhan. Dengan keadaan kesulitan itu dengan sepenuhnya mengikuti Tuhan. Dan kita membagi dua tema ya, dua bagian, ayat 1 sampai 5. Orang Filistin takut Daud berbalik menyerangnya. Orang Filistin sangat takut dan Daud akan berbalik menyerang, maksud memberontak ya. Ayat pertama, orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel mengejar dekat mata air yang di Yiglel. Dan ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketiga juga ada beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama dengan Akis.
Begitu raja-raja Palestina yaitu pasukannya, dan mereka membawa pasukannya lewat dan di dalam mengumpulkan untuk ingin berperang dengan bangsa Israel. Dan Akis bersama di belakang raja-raja ini, dan Daud mengikuti di belakangnya Akis. Dan kita melihat jalan keluarnya di mana. Jadi raja-raja orang Filistin yang berjalan di depannya itu sangat takut. Ayat ketiga, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Ya Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama saudara dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelat sampai hari ini. Ya, panglima ini jalan di depan, yaitu depan orang bangsa Israel, dan dia di sini, Akis di sini, Daud di belakang. Tapi kita seperti dalam dikepung, depan belakang orang Israel. Ini orang Ibrani itu di sini nggak melakukan apa? Kita dalam bahaya. Akis berkata, dia sudah beberapa ya, dia tentara saya, dia tidak apa-apa, dia mengikuti saya. Tapi panglima orang Filistin itu tidak, dan marah. Tetapi panglima orang Filistin menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah pergi berperang bersama saudara kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dan berperang. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya kecuali dengan membeli kepada kepala orang-orang ini. Bukankah orang menjanji berbalas-balasan sampai menandali, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi dia beraksa-raksa. Inilah orangnya. Kita jalan di depannya. Di depannya orang bangsa Israel. Dia di belakang ini, dia membunuh beraksa-raksa. Kamu ingin kami mati? Mereka tuh melakukan apa? Jadi orang Filistin sampai di dalam daerah peperangan, melihat tuh suasananya dan begini, dan mereka takut dan menyuruh Daud pulang. Sebenarnya Daud sampai di tempat peperangan, dia sangat dalam keadaan terjepit. Apakah dia boleh pergi untuk berperang pada orang Israel? Dia apakah tidak boleh untuk berperang? Dia masuk dalam satu belenggu yang sangat besar. Bagaimana melakukannya? Di saat ini, di saat itu apapun tidak bisa melakukan apa-apa. Akis menyuruh ada mengikutinya, dan Akis berjalan di belakang, dan mereka tuh jalan pergi yang paling terakhir. Jika kamu adalah orang fisik, kamu bagaimana melakukannya? Jadi seorang Daud yang orang mengikuti taruh di paling depan, orang Filistin di belakang. Saya adalah panglima kamu. Kamu maju di depan. Kamu berbalik, saya akan membunuh kamu. Kamu pergi. Pertama lebih mengorbankan kamu. Kalau peperang itu ya begini. Kita melihat buku komik ya, itu begini ceritanya dalam peperangan. Tapi orang Filistin itu tidak melakukan begini. Dan dia menaruh Daud di belakang Akis.
Dan pas dia begitu mereka dalam ketakutan. Dan kenapa bisa begini? Di Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Dan Daud tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengikuti. Dan kita melihat tema yang kedua. Ayat ke-6. Akhirnya Akis itu terpaksa menyuruh Daud berbalik pulang. Ayat 6 sampai yang tersebar. Ayat 6, lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disuai oleh raja-raja kota. Dan Akis kedua kali lagi berkata, kamu tidak bersalah Daud, kamu orang baik. Jadi dia bisa dinyatakan karena Daud di saat itu membunuh orang itu satu pun tidak ditinggalkan karena sangat bersih. Dan Akis berkata, raja-raja kota itu tidak menyukai kamu. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja orang Filistin. Maka Akis menyuruh Daud pulang. Dan kita melihat bagaimana Daud menjawabnya. Ayat ke-8, tapi Daud berkata kepada Akis, apa yang telah ku perbuat dan kesalahan apa yang ku dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh tuanku raja. Kalian membaca ayat ini, apakah ada rasa satu hal yang istimewa? Apa yang ku perbuat, kesalahan apa yang ku dapati hambamu ini, semua aku tidak boleh pergi berperang melawan musuh tuanku. Tuan itu siapa? Tuan raja terhadap bangsa Akis adalah dia. Tapi terhadap Daud, Tuan raja itu siapa? Itu siapa? Itu nyatanya adalah seperti Saul, tapi sebenarnya ada Tuhan. Tapi hatinya Daud tetap mengikuti Tuhan. Tapi di situ itu Akis tidak memahami perkataan ini, yaitu double meaning. Jadi Akis merasa Tuhan ada, raja itu ada saya. Jadi percaya kalau Daud itu sangat setia dan tidak salah. Jadi pas mendengar kata-kata itu, dia tahu kalau Daud membicarakan dirinya. Tapi sebenarnya dalam hatinya Daud membicarakan Tuhan Allah. Apa yang menghalangi saya untuk membunuh musuh Tuhan Raja saya? Yang di depan ayat 4, panglima orang Filistin dan bisa melihat tuh rajanya Daud itu siapa. Bagaimana sama orang ini bersama? Tuannya adalah Saul. Dia adalah dulu ada tentaranya Raja Saul yang dulu itu membunuh orang Filistin. Ini tentara berjalan di depan dan melihat Daud di belakang. Tuannya adalah Saul. Tapi dalam pikiran hatinya Daud ada Tuhannya adalah Tuhan. Orang Filistin tidak bisa dan menyuruh Daud pergi. Dan akhirnya Akis juga menyuruh Daud pergi.
Wah, Daud di sini untuk membela dirinya tidak kebesarannya itu sampai berat. Kenapa tidak bisa boleh pergi dan berperang supaya kayak sepertinya sangat baik ya. Kalau kita ada boleh baik-baik kalau tidak usah pergi berperang ya. Nah, kayaknya lega. Tapi akhirnya dia berkata, saya apa kesalahan saya? Dia menghalangi saya untuk berperang melawan musuh Tuanku Raja. Apa kesalahan saya? Saya tidak bersalah. Sebenarnya dia menulis firman ini, mencatat kata-kata ini, itu kata-kata yang sangat diperlukan. Dia memberi satu dari dalam hatinya. Daud tetap mengikuti Tuhan, walaupun mengikuti Akis. Di saat ingin pergi berperang, hatinya yang dipikirkan dia Tuhan. Tuhan bagaimana? Tuhan bagaimana? Ya, di depan itu Raja Saul bangsa Israel, kita pergi maju berperang. Tuhan bagaimana? Dan kita lihat di ayat ke-9, Akis bagaimana menjawabnya. Lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Akis menghibur Daud, kamu orang baik. Kamu di sisi saya seperti malaikat, seperti prajurit Tuhan. Tapi pemimpin kita tuh tidak boleh menyuruh kamu pergi berperang. Dan Akis berkata pada Daud, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tahu kamu orang baik. Dan saya juga tahu prajuritmu sangat hebat, pintar dalam peperangan. Tapi panglima orang Filistin berkata tidak boleh pergi berperang bersama kita. Jadi saya tidak berdaya. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang Tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Dan kalian melihat kata-kata Raja Akis, yaitu membicara satu hal. Dan kamu beserta orang-orang yang mengikutimu, kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu. Kamu orang-orang apa? Yaitu beserta orang-orang Tuanmu. Bukan ya hamba saya. Kamu dan hamba-hambamu. Saya semua ada hamba-hambaku. Ya, kamu beserta Tuanmu, yaitu dan hambamu, dan beserta Tuan hambamu. Ya, Tuhan itu siapa? Ayo bisa kita sebut adalah Raja Saul ya. Tapi hatinya, dan dia ada orang baik, bukanlah hambanya Saul. Dia pergi menyerahkan diri kepada Akis di dalam peperangan ini. Tadi Akis itu tidak bisa juga mengakui Tuhan yang sebenarnya kamu itu siapa. Kamu bagaimana juga orang Israel. Tuhan kamu yang utama yang dulu itu adalah Israel. Jadi saya tidak berdaya. Kamu bagaimana juga kamu adalah orang Israel.
dan kamu bersama-sama dengan tuanmu yang dulu itu, dan kamu pergilah ke Kelai. Dan di sini Akis juga mengakui tuannya Daud itu siapa, dan menyuruh Daud pergi. Jadi kita melihat orang yang mengikuti Tuhan itu akhirnya ada jalan keluar. Akis artinya ingin menariknya terus berperang. Dan kamu orang yang ikuti saya itu mesti pergi itu dalam perang. Dan akhirnya Daud dia pergi berperang. Dan hanya Daud mengikuti Akis di belakang. Dan tidak menyuruh Daud dari dalam perang di paling baris depannya, tapi taruh di dalam baris belakang mengikuti. Dan akhirnya terjadi permasalahan ini. Dan permasalahan terjadi dan tidak menyuruh Daud di dalam perang di barisan pertama ya, baris pertama, dan akhirnya menyuruh Daud pulang. Kenapa bisa begini? Kenapa orang Filistin bisa melakukan kesalahan yang besar ini? Karena semua karena Tuhan. Tapi semua itu karena Tuhan. Tuhan ingin orang mengikuti dengan sungguh-sungguh ini. Terjadi satu hal ini. Kita melihat Daud ayat ke-11 ya. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yiglel. Dan juga Raja Daud dan orang yang mengikutinya. Dari sini itu bangun pagi-pagi ya. Jadi kata-kata ini bisa kita pahami lebih langsung ya. Jadi rose up early. Jadi rose up early itu maksudnya bangun. Yaitu maksudnya itu pundak kita tuh memikul satu hal, yaitu satu pikiran ya. Jadi memikul barang ya. Jadi sudah mempersiapkan. Jadi Daud sudah bersiap. Kalau seperti ya Saul di pasal 28 yang terakhir itu, Saul makan. Di satu pemanggil awal itu membeli makan buat Saul, dan mereka di situ pergi makan, dan mereka makan dan juga bangkit pergi pada malam itu. Dan di sini Daud dengan orang yang mengikutinya bagaimana? Dia sudah siap-siap mempersiapkan semua apa yang baru dibawa dipersiapkan. Dan itu wow. In the morning. Dan kembali ke tanah Filistin, pulang ke negeri orang Filistin, dan sudah bersiap, yaitu berjalan pagi-pagi, pagi yang terang, dan saya ke Kelai. Saul makan di bawah kuasa kegelapan dan membuat perjanjian dengan kuasa kegelapan dan bangkit dan jalan di dalam kegelapan. Di jalan ditambah gelap, jalan ke jalan kematian. Daud
hatinya tetap mengikuti Tuhan. Dia tahu Tuhannya, rajanya adalah Tuhan. Dan dia tidak dengan tangannya mencerahkan orang yang diurapi. Jadi kita tahu dah mengikuti Akis Raja terus berjalan. Dan hatinya berkata pada Tuhan, Tuhan bagaimana? Dan Tuhanku bagaimana? Dia mengambil hatinya mengambil keputusan. Di dalam sampai sana jika berperang, dia tidak akan menyerang Tuanku dan raja. Bagaimana saya bisa, ada yang bisa menghalangi saya itu menyerang raja Tuanku? Apa yang menghalangi saya? Apa kesalahan saya, raja? Apa yang menghalangi saya menyerang raja dan hambaku? Dan Raja Akis mendengar kamu sangat setia. Tapi dalam hati Daud terhadap Tuhan setia. Di samping itu tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan. Berada pun juga tidak berguna. Lalu Tuhan, kamu saya berdiri di hadapanmu, saya mengikutimu. Jika memang berperang, dia pasti akan memukul orang Filistin. Dia di belakang akan memukul orang Filistin. Bisa membunuh berapa ya cukup berapa. Karena hatinya tetap mengikuti Tuhan. Saudara-saudara semua, hati ini kita mesti ada. Kita memang ada kelemahan. Jadi kelemahannya kita dibelenggu dalam belenggu ini. Tapi hati kita mesti kembali. Jadi kita dalam mendengar hati kita dan mendengarkan suara Tuhan. Dari Tuhan ada Tuhan kita. Hati kita dan sepenuh hati kita mengikuti Tuhan. Tuhan pasti akan membuka satu jalan. Saya percaya dalam kesulitan sekarang kita ini, Tuhan pasti akan membuka satu jalan keluar. Dan sekarang kita bisa kebaktian bersama lagi. Jadi kita kebaktian boleh 30% dalam kebaktian. Jadi kita bisa kebaktian bersama, ada satu wabah penyakit virus yang berubah DNA-nya. Dalam hati saya berpikir bagaimana saya melakukannya. Tapi saya merasa kita mesti berdeklarasi. Kita mengikuti Tuhan. Walaupun Hong Kong bagaimana dan bagaimana penyakit bagaimana, kita percaya Tuhan melindungi. Ya kita juga mesti melakukan semua persiapan ini, tapi kita tidak usah takut. Kita dengan kepercayaan mengikuti Tuhan. Jadi kita mesti berdeklarasi di dalam kebaktian bersama. Dan juga wabah penyakit yang di Hong Kong akan bertambah baik. Wabah penyakit akan berlalu. Kita mesti berdeklarasi, kita pasti ada kebaktian bersama. Kita tidak usah berhenti kebaktian, hanya kebaktian online. Hati kita dengan sepenuh hati mengikutinya. Dengan hati dan percaya deklarasi ini. Jadi kita satu pun yang bisa berpikir dan berdeklarasi ini. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan membuat kita masuk ke aliran Roh Kudus ini, aliran air dalam Roh Kudus ini.
Di saat kita mencari domba-domba yang tersesat dalam aliran air ini, banyak kambing yang domba yang tersesat di dalam belenggu ini dan peperang ini, dalam COVID ini, di dalam perekonomian sulit ini, di dalam pemberontakan dalam masyarakat ini yang tersesat. Tapi di saat ini Tuhan ingin membawa mereka kembali. Jadi kebaktian ini kita mesti terus, kita mesti berdeklarasi ini. Tuhanku dan Rajaku adalah Tuhan. Tuhan pasti akan buka satu jalan keluar. Besok domba yang tersesat ada kembali, dan kita dengan ini terus melayani Tuhan, memohon Tuhan membantu kita. Jadi kepercayaan kita, dan Tuhan sudah membimbing masuk dalam mencari domba yang tersesat ini dalam keadaan ini. Dan banyak orang yang akan kembali dalam gereja ini dan mereka tersesat. Dan sekarang Tuhan ingin membawa mereka kembali. Dan kita akan pergi mencari orang-orang seperti ini. Kita percaya kebaktian bersama akan terus, dan saya percaya Tuhan akan melindungi. Hati dan sepenuh hati mengikuti orang yang mengikuti Tuhan. Di dalam belenggu ada jalan keluarnya. Tuhan pasti akan buka jalan yang lain lagi. Ini kepercayaan kita. Dan walaupun besok kita melihat dan menghadapi satu permasalahan lagi. Karena permasalahan ini, bencana ini, karena dah pergi meninggalin, meminta bantuan dari orang Kristen, dan kita melihat tuh bagaimana menghadapi permasalahan ini. Dan besok kita melihat tuh api bakar di belakang pintu ya, dan bagaimana melakukannya. Tapi kita percaya Tuhan pasti ada perlindungan. Amin. Saudara-saudara semua, mari kita bagi bersama dengan percayaan mengikuti Tuhan. Haleluya. Di dalam Bapak kita ini, dalam kita berdeklarasi, Tuhan ada dulu di tatanya menjadi raja. Dan kita mesti menegaskan dalam hati kita dengan teguh mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, kita sekali lagi berdeklarasi.
Haleluya. Tuhan kau Tuhan yang melakukan keajaiban. Tuhan kau keajaiban Tuhan. Di kita tidak ada satu kesulitan. Kita melihat tuh Daud dalam ketakutan mengambil satu putusan, masuk dalam belenggu kesulitan. Saudara-saudara semua, kita bertanya pada diri kita sendiri. Saudari-saudari yang di online yang di sini, kita mesti menanya diri kita sendiri. Kalau dalam suasana sangat sulit, kita masuk dalam kesulitan ini. Kita dalam vaksin, kita suntik atau tidak suntik. Suntiknya sulit, tidak suntik dalam kesulitan ini. Dan di sini kita bertanya pada Tuhan. Kita menjamah hati kita. Kita apa kesulitan kita? Dan kita kadang berpikir kita melayani apa? Memohon Tuhan menyinari kita, Roh Kudus menyinari kita. Di dalam hati kita ada dua kesulitan kita adalah perekonomian kita, apakah hubungan kita, ada kesehatan kita. Dan saudara-saudara sendiri, kita sendiri menanya diri kita sendiri. Dia duduk, bukannya hati kita cuma hanya dua kesulitan. Dia hati kita tuh kacau balau. Dan kita bertanya dalam hati kita, apakah kita orang yang sepenuh hati mengikuti Tuhan? Apakah kita dengan setia mengikuti Tuhan? Apakah kita seperti ada kelemahan, ada ketakutan? Kita mendengar kata-kata hati kita dan kita berbicara sendiri pada hati kita, banyak kata-kata kepahitan, banyak ketakutan dan kekhawatiran. Belenggu kita karena kita banyak berkata pada diri kita sendiri, kita sangat takut, hati kita tergentar. Saudara-saudara semua, di saat ini dua kesulitan kita itu terbelenggu. Kita tidak tahu jalan-jalan yang mana, di mana ada jalan keluar. Apakah kita pergi berimigrasi? Apakah berimigrasi? Apakah kita mesti pergi? Apakah dengan secepatnya pergi? Kita tidak ada keputusan. Saudara semua, kita salah satu itu kita seperti Saul mengikuti jalan dunia ini, mendengar suara manusia, dalam hati kita ada ketakutan. Kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa. Kita mesti cepat berbalik. Kita mesti cepat berbalik. Memohon Roh Kudus menyinari kita. Memohon Roh Kudus menyinari kita, membantu kita kembali kita keluar dari jalan yang kegelapan, dari ketakutan kita, keluar dari tersesat kita, sangat melelahkan dan tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Hati kita kacau balau. Tuhan damai-Mu menyinari kami dan juga saudara-saudara yang di online dan saudara-saudara yang di sini. Kita bersama memohon pada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan petunjuk-Mu. Kami membutuhkan petunjuk-Mu. Kami ingin orang dalam hati ini mengikuti-Mu. Kita ingin menjadi orang yang mengikuti-Mu. Kami ingin mengikuti sampai akhir. Tuhan, bantu hati kita tentram. Hati kita tertuju mengikuti firman-Mu, mengikuti kebersamaan-Mu, mengikuti jalan kaki-Mu. Bimbing kami. Kami sangat kacau balau. Kita berjalan kelihatan mereka dalam keadaan
duka cita. Kita tidak ingin mengikuti duka cita. Kami tidak ingin mengikuti dalam perekonomian, mengadakan perekonomian. Kami ingin mengandalkanmu. Ya, karena Akis itu tidak bisa membantu, tidak bisa melindungi Daud. Akhir terakhir juga tidak dipercaya, dan akhirnya juga tidak di dalam perlindungan. Tuhan, kami membutuhkanmu. Tuhan, kami membutuhkanmu di dalam keadaan yang kacau balau ini, di dalam 4 penjuru dalam belenggu ini. Kami sangat membutuhkanmu di dalam pandangan matamu. Kita tidak ada jalan keluar dalam pandangan mata ini. Tidak apa yang membelenggu ini, semua kita jauh keluarnya dalam belenggu ini. Tuhan, kami sangat membutuhkanmu. Kadang-kadang kita dalam ilmu kesehatan ini, dan kita pergi dalam pergi imigrasi sekolah di luar, anak kita sekolah, kita pergi ke luar negeri. Tuhan, kami tahu semuanya keputusan ini karena keputusan dalam keluar dari ketakutan. Semua ini karena kekhawatiran kami. Tapi Tuhan, kami memohon Engkau membantu kami. Engkau ada Tuhan kami, ada Raja kami. Ada kalau Tuhan kami, ada Raja kami. Kami memohon Engkau bantu kami semua keputusan kami. Bukannya keputusan yang karena ketakutan ini, karena kekhawatiran, karena kami ini hanya berpegang pada tangan Tuhan. Kita tetap mengikuti Tuhan, karena Tuhan, Engkau ada yang bantu kami. Engkau ada Raja, keluarga kami dan Raja kami. Tuhan, memohon kami, bantu kami, memohon perlindungan dari ketakutan. Tapi dalam hati kami adalah tempat yang aman. Tuhan, kami sampai di hadapan-Mu. Kami mengikuti-Mu, Tuhan. Supaya kita bangkit dan kita bersama dengan Tuhan kita dan Raja kita, angkat tangan kita. Kalau kita berkata Tuhan, karena Tuhan kami, Raja kami. Ya Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Haleluya. Kami tetap kembali padamu, hati kita tetap mengikutimu. Saudara-saudara semua, mari kita bersama berdoa. Kita lihat banyak orang India pergi ke Sungai Gangga, mandi di sana, dan akhirnya membuat satu wabah penyakit yang sangat banyak, ya. Karena kita banyak berdoa dan kita memohon Tuhan, Tuhan membantu kita sampai akhir. Kita bersama berdoa untuk kebaktian bersama. Kita berdoa pada Tuhan kita, kebaktian bersama kita akan terus akan lebih tambah. Banyak orang kembali, banyak orang datang ke dalam rumahnya Tuhan, ke bait suci Tuhan. Karena kita bersama kebaktian bersama, berdoa kebaktiannya pemuda dan juga kebaktian semua itu. Kita juga kebaktian sekolah minggu anak-anak yang juga sampai bersama. Tuhan, kita memohon padamu, Tuhan kami memohon padamu,
Kami ada Tuhan kami. Kau adalah Tuhan kami. Kami ada dalam haleluya secara Bapa. Kami dengan terus melakukan kebaktian bersama. Kita di sini bersama kebaktian bersama. Kita berdekati dengan jalan. Kalau saya buka pintu, memohon, mengundang menyambut mereka datang ke dalam rumah Tuhan, baik suci Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan, Roh memberikan satu damai. Moga saudara kami bersama. Hilangkan semua ketakutan kami. Hilangkan semua ketakutan kami. Hilangkan semua ketakutan kekhawatiran kami. Wabah yang tidak akan datang dalam setiap kemah orang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami terima kasih, kami muji-Mu. Karena dalam nama kita kasih Engkau lah damai. Engkau lah Tuhan yang damai, membawa damai. Kalau seluruh dunia ini berjalan wabah penyakit buahnya dari Tuhan kami. Kami tetap berdeklarasi damai-Mu hanya sama dalam seluruh dunia ini. Kami berterima kasih. Daud berkata pada Akis, apa yang telah lakukan firman-Mu di hadapan-Mu sampai sekarang ini. Kamu harus cari apapun semua kesalahan kami. Sampai saya bisa pergi menyerang musuh saya. Daud di sini berdeklarasi pada hatinya, dan berdeklarasi pada Akis, dan berdeklarasi pada dunia ini. Tuhan adalah Raja kita, saudara-saudara semua. Karena kita sama ini dalam kesulitan kita ini, kita di sini berdeklarasi kita tetap mengikuti Tuhan. Jadi kita walaupun dalam takutan, tapi kita tetap mengikuti Tuhan kita. Tuhan kita adalah Raja kita, adalah Tuhan kita. Saudara-saudara semua, mari kita bersama berhati kita menjadi Tuhan kita, ada Tuhan kita. Tuhan saya berterima kasih. Kami sini berdeklarasi atau keadaan situasi bagaimana sulitnya. Di dalam kesulitan ini ada dua kesulitan keluar. Tuhan kami mau deklarasi, Tuhan Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Kami tetap mengikuti-Mu. Kami tetap mengikuti-Mu. Karena saya tahu Kamu adalah Tuhan kami. Engkau adalah Raja kami. Engkau pasti akan membuka jalan keluar bagi kami. Tuhan, kami terima kasih. Beri saya hikmat, beri saya kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara semua, ada keputusan hatinya Daud. Di saat itu tidak ada jalan keluar, dan dia berjalan kepada Tuhan, dan berjalan kepada Tuhan, dan sudah jarak keluar, dan Tuhan keadaan sampai akhirnya saya tetap memilih Engkau, dan sangat banyak mengorbankan sangat besar, tapi dia tetap memilih Tuhan. Amin. Dan kita juga mempunyai satu kepercayaan seperti ini, dan hatimu tahu di atas dadamu. Tuhan membantu kami setiap saudara-saudara semua yang dalam sini dan juga yang online. Setiap orang yang memandang pada saya, aku dalam nama Tuhan Yesus berkata padamu, Roh Kudus menjamah hatimu terhadap kepercayaan pada Tuhan, dan kepercayaan pada Tuhan tahu di dalam hatimu. Engkau mempunyai keberanian besar dan kepercayaan besar menghadapi berenggu, hari-hari yang terbelenggu, mengikuti Tuhan. Tuhan di dalam hati kamu, suara dalam hatimu, membimbingmu dan berbicara padamu. Dalam hatimu ada kekuatan
mengambil keputusan mengikuti Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan lain keluar untukmu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Dan yang terakhir dalam pasal ini, lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Dan akhirnya Daud dan orang-orang yang mengikutinya mengambil semua peralatannya, semua. Saul makan seluruh makanan dan terhubung dengan roh kegelapan. Kita seperti Tuhan yang berikan pada kita, semua yang Tuhan berikan pada kita, peralatan perang kita, perlengkapan rohani kita, semuanya kita ambil semua, seluruhnya taruh di dalam diri kita, dan kita memakai perlengkapan rohani kita dalam nama Tuhan Yesus. Buat kita setiap orang, setiap gereja 611 staf ini, jadi setiap orang yang mengikuti Tuhan, dan seperti saya yang mengikuti orang yang mengikuti Tuhan, memakai lengkap saya, mengikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Di saat kalian memakai perlengkapan rohani, kalian melihat saya. Di setiap tempat ada Daud. Saya dalam nama Tuhan Yesus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dengan perlengkapan ikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kelelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai imam. Dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan panah dari semua jejak, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, yaitu baju efod. Nah, kenapa kita mesti pakai baju efod? Kenapa kita mesti memakai baju efod? Di saat wabah penyakit datang, Musa menyuruh Harun menjadi satu dan di dalam orang yang dah mati dan hidup, dan akhirnya wabah penyakit mati. Baju efod yaitu saat kita melayani Tuhan. Baju yang kita layani Tuhan yaitu kita memakai perlengkapan rohani. Kita di dalam wabah penyakit ini, kita bangkit mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan pasti akan melindungimu, melepaskan dari penyerangan dari wabah penyakit ini. Dan juga dalam kita melayani Tuhan, wabah penyakit akan dipadamkan. Dan kita datang lagi. Saya dalam nama Tuhan Yesus, buat saya sendiri dan setiap saudara-saudara semua, dan memakai baju imam, baju efod, baju mahkota dari imam, menjadi satu baju jira, memakai baju jira dari imam, baju jira. Tuhan, Engkau bersama dengan kami, dan juga kami bangkit dan bagi-bagi bangkit, jalan di dalam terang, dengan jalan kita dalam terang. Dan lagu pujian ini menjadi terang kita. Di dalam terang kita berjalan. Kita tidak jalan di dalam kegelapan. Kita mengikuti Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengikuti Tuhan. Tuhan, kita tidak dalam kecewaan.
Aku dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, ini berkat akan menyinarimu, dengan jalanmu akan jalan-jalan terang. Setiap jalan orang itu akan jalan Tuhan, diterangi lebih jelas. Tuhan Allah bersamamu, damai menyinarimu. Anakku, aku dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, kamu tidak di dalam berhara, kamu di hadapan Tuhan. Dia terang Tuhan dan muka Tuhan di dalam damai. Kamu mendapatkan damai, mendapatkan kesembuhan, mengikuti Tuhan. Tuhan akan membuka jalan keluar bagimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, semua saudara-saudari yang 611 yang di sini dan juga di online di setiap tempat, Tuhan akan memberikan damai padamu. Jalanmu berjalan lebih dalam terang. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kamu. Amin. Kalau kita ketemu lagi besok, berkati kalian.